Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Cahyani Putri Andini dari Logistik 4B. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Analisis Ketahanan Stok Produk Aftur atau ZE1 di PT XYZ. Baik, langsung saja. Pada presentasi kali ini, ada pun beberapa topik yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu simpulan. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Jadi PT XYZ ini merupakan perusahaan yang menjual produk aftur setiap harinya ke berbagai jenis konsumen, baik komersil maupun non-komersil. Namun, pada tahun 2020, penjualannya mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan biasanya. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 pada bulan April 2020 yang menyebabkan permintaannya menurun akibat diterapkannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga jadwal penerbangan pada saat itu sangat terbatas. Dengan menurunnya penjualan pada saat itu, tentunya akan mempengaruhi ketahanan stok produk aftur dan juga tingkat pemanfaatan tangki timbunnya. Yang pastinya akan menimbulkan perbandingan antara sebelum adanya pandemi COVID-19 dan setelah adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, perlu dianalisis apakah terjadi peningkatan atau penurunan ketahanan stok serta tingkat pemanfaatan tangki timbunnya. Baik, pada penelitian kali ini, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif korelasi, di mana metode ini bertujuan untuk membandingkan dua atau bahkan lebih dari hasil penelitian. Metode ini biasa digunakan untuk membandingkan dari persamaan maupun perbedaan. Penelitian ini risetnya dilakukan dengan membuktikan teori yang menggunakan data berupa angka sebagai alat penelitiannya. Pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu perhitungannya. Nah, dari hasil penelitian ini, berikut data throughput penerimaan produk aftur pada PT XYZ dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Di mana pada tahun 2019 di bulan Januari itu penerimaannya bisa mencapai 3.400 sekian liter, dan di tahun 2022 penerimaannya itu hanya sampai 968 ribuan di bulan Januari. Nah, jika dilihat dari grafiknya, pada throughput produk aftur ini dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis, apalagi pada saat ada pandeminya COVID di bulan April 2020. Penurunan ini terjadi secara signifikan karena adanya pandemi COVID, di mana pada saat sebelum adanya pandemi COVID, penerimaan di PT XYZ ini bisa mencapai 3 juta per bulan, namun karena ada pandemi COVID ini hanya bisa mencapai 300 sampai 900 per bulannya. Nah, dari hasil perhitungan ketahanan stok tangki timbunnya pada tahun 2019, ketahanan stok di PT XYZ ini untuk ketahanan stok per bulannya itu pada bulan Januari bisa mencapai hanya 4 harian saja, di mana termasuk dalam kategori kritis atau perlu dilakukan segera permintaan supaya stok di perusahaan ini tetap terjaga, supaya tidak terjadi kekurangan. Namun, berikut ketahanan stok pada tahun 2020 setelah adanya pandemi COVID, di mana terjadi peningkatan ketahanan stoknya dimulai dari bulan April pada saat adanya pandemi COVID, di mana ketahanan stoknya bisa mencapai 23 hari, bahkan di bulan Mei bisa mencapai 861 hari, yang disebabkan karena stok di perusahaan ini terlalu banyak dan penyalurannya terlalu sedikit, sehingga stok di perusahaan ini menumpuk dan tidak terjadinya penyaluran selama beberapa hari, bahkan mungkin beberapa bulan. Nah, pada bulan Mei tahun 2020, ketahanan stok produk aftur di PT XYZ ini bisa mencapai hingga 862 hari. Hal ini tentunya terjadi karena adanya faktor penyebab.
Karena jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketahanan stoknya mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Namun setelah dianalisis, hal tersebut terjadi akibat dari nilai DOT yang ditetapkan terlalu kecil dibandingkan dengan pumpable stoknya. Itulah sebabnya tingkat ketahanan stoknya tinggi karena DOT yang ditetapkan dari pusat terlalu kecil. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga permintaan mengalami penurunan secara drastis dan pihak pusat harus menurunkan target penjualannya karena mengingat berkurangnya jadwal penerbangan pada saat itu. Nah, berikut untuk tingkat pemanfaatan tangki timbunnya di tahun 2019 sebelum adanya pandemi COVID, di mana untuk rata-rata per tahun tingkat pemanfaatan tangki timbunnya yaitu 78%, yang dimana artinya tingkat pemanfaatannya itu masih belum maksimal dikarenakan tangki timbun itu dikatakan pemanfaatannya telah maksimal jika di atas 85%. Namun jika dilihat pada tahun 2020 setelah adanya pandemi COVID, tingkat pemanfaatannya itu meningkat dan bisa dikatakan telah maksimal tingkat pemanfaatannya dikarenakan ada pandemi COVID. Nah, setelah dilakukan perhitungan, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pemanfaatan tangki timbun produk aftur di tahun 2019 itu sebesar 78%, tahun 2020 sebesar 86%, tahun 2021 sebesar 86%, dan tahun 2022 itu dengan data 3 bulan saat penelitian sebesar 80%. Hal tersebut menyatakan bahwa tingkat pemanfaatan pada tahun 2019 atau sebelum adanya COVID masih kurang baik karena rata-rata tingkat pemanfaatannya berada di bawah 85%. Di mana pada ketentuan dari Pertamina bisa dikatakan baik apabila tingkat pemanfaatannya di atas 85%. Sedangkan setelah adanya COVID justru meningkat. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pandemi COVID, pendistribusiannya sedikit, sehingga mempengaruhi pada perhitungan di mana permintaan pada saat itu menurun sehingga aktual stoknya jadi bertambah. Baik, simpulannya yaitu ketahanan stok produk aftur di PT XYZ ini saat adanya pandemi COVID, yaitu pada tahun 2020 sampai 2022 lebih baik dibandingkan sebelum adanya COVID karena termasuk ke dalam kategori aman yaitu di atas 9 hari dibandingkan pada saat sebelum COVID, di mana ketahanan stok pada tahun 2019 yaitu 3 hari dan termasuk ke dalam kategori tidak aman. Hal tersebut terjadi karena pada masa COVID, DOT yang ditetapkan lebih kecil dibandingkan biasanya, sehingga ketahanan stok pada saat COVID atau pada tahun 2020 sampai 2022 jauh lebih aman dibandingkan sebelum adanya COVID pada tahun 2019. Untuk performance dari tangki timbun ini pada saat sebelum COVID dan setelah adanya COVID memiliki perbedaan, di mana saat sebelum COVID tingkat pemanfaatan tangki timbun di PT XYZ ini di bawah 80%, sedangkan saat COVID tingkat pemanfaatannya mencapai 85% ke atas atau dapat dikatakan sudah baik. Namun jika sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk nilai di bawah 80% itu belum bisa dikatakan tingkat pemanfaatannya sudah baik. Maka dari itu perlu ditingkatkan pemanfaatan tangki timbun ke depannya supaya menghindari terjadinya kesalahan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.